Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku, yaitu Yesus, datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita, orang Kristen, anak-anak Tuhan, kita ini sebenarnya diperhadapkan dengan dua hal, yaitu kehidupan dan kematian. Kehidupan itu hanya kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kematian itu hanya bisa diterima atau didapatkan di dalam iblis atau setan. Nah, firman Tuhan pada hari ini dengan jelas berkata bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Siapakah yang dimaksudkan dengan pencuri itu, Bapak Ibu? Tentunya yang dimaksudkan dengan pencuri di sini adalah iblis atau setan. Iblis datang hanya untuk mencuri. Apa yang dicuri oleh iblis? Iblis itu mencuri damai sejahtera kita. Iblis itu mencuri sukacita seseorang. Sehingga ketika orang yang diambil damai sejahteranya, diambil sukacitanya, dia mudah marah-marah, dia mudah emosi, ya, dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Itu adalah ciri-ciri orang yang diambil atau dicuri damai sejahteranya dan sukacitanya. Lalu apa lagi, Bapak Ibu? Iblis itu mencuri kesehatan kita, kesehatan seseorang, sehingga orang itu kenapa hidupnya sakit-sakitan terus, mengalami penderitaan secara badaniah terus. Itu artinya apa? Iblis mencuri kesehatannya. Dan yang terakhir adalah iblis mencuri masa depannya. Iblis mencuri masa depan seseorang sehingga orang itu tidak memiliki masa depan. Dia memiliki kekhawatiran, ketakutan akan masa depannya. Dia tidak memiliki harapan akan masa depannya. Itu orang yang dicuri masa depannya. Berikutnya, iblis atau mencuri datang untuk membunuh. Apa yang dibunuh oleh iblis? Iblis membunuh rohnya. Orang yang dibunuh rohnya, dimatikan rohnya, itu ciri-cirinya seperti apa, Bapak Ibu? Dia tidak suka memuji menyembah Tuhan. Dia tidak suka membaca Alkitab. Dia tidak suka berdoa. Kenapa? Karena rohnya dibunuh, saudara. Roh yang ada di dalam diri kita, ya, harusnya itu kan Yesus yang tinggal dan bertata di dalam diri kita. Tetapi karena tidak ada Tuhan, yang ada adalah iblis yang masuk dan mencuri dan membunuh roh kita, maka oleh karena itu rohnya mati. Dia hidupnya tidak punya pengharapan. Dia hidupnya
penuh dengan ketidakpastian. Dia hidupnya malas-malasan untuk berdoa, tidak punya gairah untuk berdoa, tidak punya gairah untuk melayani pekerjaan Tuhan, tidak punya gairah untuk membaca firman Tuhan. Dan yang terakhir, iblis datang hanya untuk membinasakan. Jadi kita bisa melihat Bapak Ibu bahwa iblis itu tidak cukup puas dengan hanya mencuri, tetapi dia naik level lagi. Dia bunuh orang itu, bunuh rohnya, lalu berikutnya dia binasakan kehidupannya. Berbicara tentang membinasakan, itu bukan hanya dibinasakan ketika manusia itu masih ada di dunia ini, ya, dibinasakan, mengalami kematian secara fisik, tetapi dia juga mengalami kebinasaan kekal. Kalau kita bicara tentang kebinasaan kekal, itu berarti berbicara tentang neraka, kematian selama-lamanya. Itulah yang iblis harapkan. Oleh karena itu, iblis tidak takut, tidak gentar dengan orang yang hanya, sekali lagi ya, hanya rajin ke gereja, hanya rajin beribadah, hanya rajin melayani. Tetapi kalau dia hidupnya tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tidak suka berdoa, memuji, menyembah Tuhan, ketahuannya dengan apa Bapak Ibu? Tingkah lakunya, perkataannya, perbuatannya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kehidupannya juga akan binasa Bapak Ibu. Iblis tidak gentar, iblis tidak takut. Hanya orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, yang memiliki roh Tuhan yang sungguh-sungguh, iblis itu takut, iblis itu gemetar. Karena apa? Karena ada Yesus di dalam diri kita. Lawan daripada kematian atau kebinasaan adalah kehidupan kekal. Firman Tuhan berkata, aku, yaitu Yesus, datang supaya mereka mempunyai hidup. Nah, berbicara tentang hidup ini, firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, itu adalah berbicara tentang kehidupan yang kekal. Jadi bukan hanya hidup secara fisik kita saja, ya, hidup secara jasmani kita saja, tetapi juga hidup secara rohnya. Dan hidupnya itu bukan hanya sekedar asal hidup, saudara, tetapi hidup yang berkualitas, hidup yang berdampak, hidup yang memuliakan nama Tuhan, hidup yang berguna untuk kerajaan Allah, hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, itu adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, hidup yang dipengaruhi atau dikendalikan oleh Roh Tuhan. Jadi kenapa Bapak Ibu, kenapa bisa seperti itu? Karena Yesus itu adalah sendiri kehidupan, kebenaran, dan dia adalah jalan. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Jadi kalau kita mau roh kita hidup, ya, hidup kita berkualitas, pastikan di dalam diri kita, saudara, ada Yesus. Pastikan di dalam diri kita dipimpin oleh Tuhan Yesus. Berbicara hidup ini bukan hanya yang di dalam ayat firman Tuhan Yohanes 10 ayat yang ke-10 ini, bukan hanya berbicara tentang hidup secara jasmani pada waktu kita ada di dunia ini, tetapi hidup secara kekal bersama dengan Tuhan Yesus Kristus selama-lamanya. Artinya apa? Artinya kita masuk surga, hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan merindukannya katakan amin. Jadi Bapak Ibu, pastikan Yesus datang dan tinggal di dalam diri kita supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Kelanjutan ayat firman Tuhan dikatakan, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya Yesus itu kalau datang, dia bukan hanya dengan tangan kosong, ya, bukan hanya dengan tangan kosong, tetapi dia datang dengan memberikan kehidupan dan mempunyai kehidupan itu di dalam segala kelimpahan. Artinya apa? Kehidupan kita
diberkati secara berkelimpahan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau berkat itu hanya berbicara untuk diri kita saja, itu belum berkelimpahan Bapak Ibu. Tetapi kalau kehidupan kita bermakna, kehidupan kita berguna bagi banyak orang, kehidupan kita memberikan dampak buat banyak orang, untuk kerajaan Allah, untuk pekerjaan Tuhan Yesus, nah disitulah boleh dikatakan hidup dalam segala kelimpahan. Kenapa Bapak Ibu? Karena ada satu pribadi yang disenangkan, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus. Ya, hidup yang berkelimpahan adalah jaminan daripada Tuhan Yesus Kristus. Kelimpahan dalam hal apa Bapak Ibu? Kelimpahan dalam hal sukacita, kelimpahan dalam hal damai sejahtera, kelimpahan di dalam segala hal, mungkin harta benda, ya, kelimpahan kesehatan. Kita tidak pernah sakit-sakitan, kita tidak pernah datang ke dokter. Bukan berarti tidak perlu dokter, tetapi kita tidak menghabiskan uang kita untuk berobat, untuk operasi, ya, untuk hal-hal yang harusnya semua itu sudah di-cover oleh darah Yesus, di-cover oleh pribadi Yesus. Karena apa? Karena kita memiliki kelimpahan di dalam kesehatan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, betapa luar biasanya Tuhan Yesus. Terlebih lagi akhirnya ditutup dengan kelimpahan, kita masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Saudara, Bapak Ibu yang taat dan melakukan kebenaran firman Tuhan, kita akan diberikan mahkota kehidupan, ya, mahkota kemuliaan. Kita akan diberikan reward dari Tuhan. Itu berbicara tentang kelimpahan dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, pilihan ada di dalam diri kita masing-masing. Siapa yang kita rindu supaya datang di dalam kehidupan kita? Kalau kita rindu supaya Tuhan Yesus datang di dalam diri kita, kehidupan kita, ayo buka hati kita selebar-lebarnya. Minta Tuhan pimpin hidup kita. Minta Tuhan sertai hidup kita. Minta penyertaan Tuhan. Percayalah saudara, kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, membaca firman Tuhan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan datang di dalam kehidupan kita. Amin. Dan kita percaya kasih karunia Tuhan dan damai sejahtera Tuhan kiranya menyertai saudara dan saya dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus Kristus menjemput kita di awan-awan yang permai, dalam awan kemuliaannya, membawa kita ke dalam kerajaan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Selamat menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan dan berkelimpahan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.